untuk kita semua. Tabikun. Perkenalkan, nama saya Wayan Gali Andika. Ini akan menjelaskan materi biologi semester 1 kurikulum Merdeka tentang struktur sel bakteri. Struktur sel bakteri merupakan komponen yang penting dalam menjalankan berbagai fungsi seluler. Berikut adalah penjelasan panjang tentang setiap poin struktur sel bakteri. 1. Kapsul atau lapisan lendir. Kapsul adalah lapisan tipis dan licin yang terletak di luar dinding sel pada beberapa jenis bakteri. Kapsul ini terdiri dari polisakarida, polipeptida, atau kombinasi keduanya. Fungsinya adalah untuk melindungi bakteri dari pengaruh lingkungan luar, membantu melekat pada permukaan sel lain atau permukaan benda, dan melawan respon kekebalan tubuh dari inang yang terinfeksi. Kapsul ini membantu bakteri bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang ekstrim. 2. Dinding sel merupakan bagian paling luar dari struktur sel bakteri. Pada bakteri gram positif, dinding selnya tebal dan terdiri dari lapisan peptidoglykan yang mengandung polimer gula dan asam amino. Sedangkan pada bakteri gram negatif, dinding selnya lebih tipis dan memiliki lapisan peptidoglykan yang lebih sedikit, serta dilapisi oleh membran luar. Dinding sel berperan penting dalam memberikan bentuk dan dukungan struktural pada sel, serta melindungi bakteri dari tekanan osmotik dan kerusakan mekanis. 3. Membran plasma. Struktur sel bakteri berupa selaput yang dilindungi oleh dinding sel sebelah luarnya adalah membran plasma. Membran plasma adalah lapisan tipis lipid ganda yang mengelilingi sitoplasma bakteri. Membran ini berperan dalam mengatur pergerakan zat-zat yang masuk dan keluar sel serta berfungsi sebagai penghalang selektif. Selain itu, membran plasma juga mengandung berbagai protein yang berperan dalam transformasi zat-zat sintetis protein dan berbagai proses metabolik penting dalam sel. 4. Mesosom adalah lipatan atau invaginasi pada membran plasma bakteri. Struktur ini merupakan daerah yang kaya akan enzim dan protein yang terlihat dalam proses respirasi seluler dan sintetis atau energi. Mesosom juga berperan dalam membelah sel dan membantu dalam distribusi materi genetik selama proses reproduksi. 5. Sitoplasma adalah cairan kental dan gelap yang mengisi ruang di antara membran plasma dan nukleobakteri atau DNA. Di dalam sitoplasma, berbagai reaksi kimia seluler terjadi, termasuk sintesis protein, metabolisme, dan penyimpanan zat-zat sintetis untuk keberlangsungan hidup sel. Sitoplasma juga mengandung ribosom yang berperan dalam sintetis protein. 6. DNA atau nukleot bakteri terletak dalam bentuk genetik sirkular yang disebut nukleoid. Nukleoid merupakan area tidak terpisah dalam sitoplasma tempat DNA bakteri berada. DNA mengandung informasi genetik yang memprogram sel untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu, termasuk sintetis protein, regulasi gen, dan pewarisan sifat keturunan. 7. Pili adalah struktur panjang dan tipis yang terdapat pada permukaan sel bakteri. Pili berfungsi untuk membantu bakteri melekat pada permukaan lain, termasuk sel inang saat menyebabkan infeksi. Beberapa bakteri juga memiliki pili yang berperan dalam pertukaran materi genetik melalui proses
pertukaran materi genetik melalui proses konjugasi. 8. Flagela adalah struktur berbentuk benang atau ekor yang memungkinkan bakteri untuk bergerak. Beberapa bakteri memiliki satu atau beberapa flagella yang membantu mereka berpindah tempat atau bergerak menuju sumber nutrisi yang lebih baik. Flagella berputar seperti kincir angin dan memberi bakteri kemampuan bergerak dengan efisien. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.